Halo semuanya, bertemu lagi dengan aku di Ryan Bismillah Channel. Kali ini aku mau nge-review sebuah sinetron yang populer sekarang. Nah, sebelum kita ke videonya, aku mohon sekali dukungan dari kalian dengan cara like, comment, subscribe channel aku supaya cepat berkembang. Dan tanpa dukungan kalian, channel aku tidak akan berkembang. Terima kasih. See you. Di awal film kita diperlihatkan Rehan tengah mengatakan kepada geng Magic kalau dia ingin berpacaran dengan Adara dengan meminta izin kepada saudara-saudaranya. Banyak pertentangan antara masing-masing saudara Adara. Apakah mereka ingin menerima Rehan menjadi pacar Adara? Di sini banyak yang harus dipikirkan. Adara pun sedih. Apakah mereka akan merestui hubungannya dengan Rehan? Di tempat lain, Bu Salma tengah bersedih atas kematian anaknya. Di sini ayahnya geng Magic pun menghibur Ibu Salma agar tidak sedih lagi. Akan tetapi kebalik dia yang sedih karena mengingat anaknya yang dulu meninggal. Di tempat lain, Rehan dan Adara pun menanyakan kembali kepada geng Magic apakah mereka menyetujui Adara dan Rehan berpacaran. Di sini geng Magic pun menyetujui Adara dan Rehan berpacaran, akan tetapi Rehan harus menraktir mereka makan sepuasnya di kantin. Di sisi lain, ayahnya para geng Magic tengah bersedih akan mengingat kematian anaknya dan menyalahkan dirinya sendiri, dan ditenangkan oleh Ibu Salma dan membuat keadaan lebih baik. Di adegan selanjutnya kita diperlihatkan Ratu Kegelapan yang tengah memperhatikan kebahagiaan para geng Magic. Di sini Ratu Kegelapan ingin memantrai para geng Magic untuk melakukan kejahatan lewat Leontin. Tiba-tiba perubahan sifat dari 5 bersaudara itu pun terjadi. Di adegan ini kita diperlihatkan di mana para geng Magic sudah berubah sifatnya dan mereka pun saling menyalahkan dan bertengkar satu sama lain. Rehan pun bingung atas perubahan perilaku para geng Magic secara tiba-tiba. Di sini dia ingin mengingatkan para geng Magic apa yang terjadi. Akan tetapi di sini Rehan pun diusir oleh para geng Magic untuk pergi dari tempat itu. Di adegan lain kita diperlihatkan Rehan tengah berjalan sendiri dan dia bertemu dengan geng The Beast. Dan secara tidak langsung Rehan pun menceritakan apa yang terjadi kepada geng The Beast. Dan mereka pun ingin melihat perselisihan antara para geng Magic. Mereka pun sangat bahagia melihat pertengkaran antara geng Magic. Dan perselisihan pun masih terjadi di antara para geng Magic. Di tempat lain, Ratu Kegelapan pun sangat bahagia melihat pertikaian yang terjadi di antara geng Magic. Geng The Beast pun ikut-ikutan mengompori pertikaian antara 5 bersaudara itu. Di adegan lain kita diperlihatkan Sang Ratu Kegelapan turun ke bumi ingin mengambil kekuatan para geng Magic lewat kalung tersebut. Tiba-tiba geng Magic terangkat ke udara dan leher mereka tercekik. Dan orang-orang yang di sana yang melihat, termasuk geng The Beast yang melihat, kabur. Di sisi lain, Rasya telah melantunkan doa dan petir pun berbunyi. Di sisi lain, nenek dari geng Magic tengah mencari-cari keberadaan para geng Magic di rumah. Akan tetapi tidak sedikit pun terlihat keberadaan mereka.
Nenek pun tidak sengaja melihat lafaz tulisan Arab di langit, sehingga nenek pun ingin mencari keberadaan cucu-cucunya lewat lafaz tersebut. Eyang pun pergi dengan secepat kilat ke tempat keberadaan The Magic dan melihat para Magic tengah kesakitan dan mereka berada dalam bahaya. Eyang pun menghampiri Ratu Kegelapan sehingga membuat Ratu Kegelapan melepaskan cengkeramannya dari para geng Magic. Ratu Kegelapan pun bertarung dengan Eyang tersebut. Pertarungan sengit antara Ratu Kegelapan dengan Eyang pun terjadi. Di sini, para geng Magic yang melihat ingin pergi membantu Eyang. Akan tetapi, Ratu Kegelapan pun melakukan siasat. Secara tidak sengaja, Ratu Kegelapan melihat keberadaan geng The Beast dan ia pun ingin menggunakan mereka untuk membantunya dengan cara menghipnotis mereka untuk menyerang The Magic. Pertarungan antara geng Magic dan The Beast pun berlangsung dengan lelucon dan tidak masuk akal untuk berkelahi. Ada yang serius dan ada juga yang enggak. Beralih kepada Ratu Kegelapan dan Eyang. Mereka pun bertengkar dan membuat Ratu Kegelapan jatuh. Di sisi lain, para geng Magic dan The Beast masih bertarung yang membuat Gibran menghipnotis mereka semua dan membuat mereka semua sadar dan bingung apa yang terjadi pada mereka. Pertarungan antara Eyang dan Ratu Kegelapan pun hampir berakhir. Di sini Eyang ingin menyegel Ratu Kegelapan ke dalam sebuah botol, akan tetapi tidak berhasil. Di sini nenek pun datang dan membuat para geng Magic terkejut karena mereka baru saja bertemu dengan nenek, tapi penampilan yang berbeda. Di sini nenek mereka pun menyuruh mereka untuk menggabungkan kekuatan untuk mendapatkan kekuatan yang amat luar biasa. Di saat mereka ingin menggabungkan kekuatan mereka, dan di saat itu juga Ratu Kegelapan menyamar menjadi nenek mereka agar tidak diserang. Dan mereka pun bingung memilih yang mana nenek mereka yang asli. Di sini nenek yang asli pun melantunkan doa dan membuat Ratu Kegelapan kesakitan. Dan di situ para geng Magic pun tahu yang mana nenek mereka yang asli. Ratu Kegelapan pun menyerang para Magic, akan tetapi geng Magic tidak bisa melawan Ratu Kegelapan. Dan Eyang pun menyadari kenapa para geng Magic tidak bisa melawan Ratu Kegelapan adalah karena kalung yang mereka pakai, dan menyuruh para geng Magic untuk melepaskan kalung tersebut. Akan tetapi mereka tidak bisa melepaskan kalung tersebut dari leher mereka. Di tempat lain, di rumah, ayah tengah mencari keberadaan anak-anaknya, akan tetapi tidak menemukan satu orang pun di rumah. Dan secara tidak langsung dia melihat lapas dan mengetahui kalau anak-anaknya berada dalam bahaya. Nah, semakin seru aja ya teman-teman ceritanya. Nah, bagaimana alur ceritanya nanti? Kita saksikan di lain kesempatan ya teman-teman. Aku ingetin sekali lagi untuk mendukung channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe channel aku. Membuat aku sangat bersemangat dalam pembuatan video berikutnya. Terima kasih. Next video ya teman-teman.